Halo guys, Pak Jeffrey di sini. Hari ini kita mulai bab statistika. Di bab ini kita akan belajar bagaimana mengolah, menyajikan, dan memahami data dengan benar. Yuk kita mulai. Sekarang coba perhatikan berbagai contoh data yang ada di layar ini. Ada grafik perkembangan kasus, data pandemi, hingga pergerakan saham. Semua itu merupakan hasil pengolahan data. Data yang awalnya hanya angka dapat disusun menjadi grafik, tabel, dan diagram agar lebih mudah dipahami. Inilah peran statistika, mengumpulkan informasi, menyusunnya secara sistematis, lalu membantu kita menarik kesimpulan yang logis dan tepat. Selanjutnya kita masuk ke terminologi statistika. Kita akan mengenal istilah penting seperti statistika, statistik, data, datum, populasi, dan sampel. Memahami istilah ini penting agar kita tidak salah dalam membaca dan mengolah data. Statistika adalah cabang dari matematika yang mempelajari cara pengumpulan, penyajian, penganalisisan data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan data tersebut. Jadi, jika ada pernyataan cabang matematika yang mempelajari pengumpulan, penyajian, penganalisisan, dan penarikan kesimpulan, maka itu adalah pengertian dari statistika. Selain statistika, matematika juga memiliki cabang lain seperti aljabar, geometri, kalkulus, trigonometri, teori bilangan, serta teori peluang dan kombinatorika, yang masing-masing memiliki fokus kajian berbeda namun tetap saling berkaitan. Statistik adalah segala informasi yang berkaitan dengan pengumpulan dan hasil pengolahan data. Statistik juga dapat diartikan sebagai kumpulan fakta berbentuk angka yang menggambarkan suatu persoalan. Jadi, jika ada pernyataan kumpulan fakta berbentuk angka yang menggambarkan suatu persoalan, maka itu adalah pengertian dari statistik. Contohnya seperti jumlah pendidik 39 orang, peserta didik 814 orang, dan tenaga kependidikan 16 orang. Itu semua merupakan statistik karena berupa informasi angka hasil pengolahan data. Dalam statistik, kita mengenal data diskrit dan data kontinu. Data diskrit diperoleh dari hasil menghitung, contohnya jumlah siswa atau jumlah guru. Sedangkan data kontinu diperoleh dari hasil pengukuran, contohnya tinggi badan, berat badan, atau waktu tempuh. Perbedaannya sederhana, data diskrit dihitung, sedangkan data kontinu diukur. Baik, selanjutnya kita membahas tentang datum. Datum adalah informasi tunggal atau bagian kecil pembentuk data. Jadi sebelum menjadi kumpulan data, setiap informasi berdiri sendiri disebut datum. Contohnya, Fani, siswi kelas 12 MIPA A, mendapatkan nilai 88. Informasi nilai 88 itu merupakan satu datum. Ketika banyak datum dikumpulkan, barulah terbentuk data. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian data. Data adalah kumpulan dari sejumlah datum atau bentuk jamak dari datum. Jika tadi satu nilai 88 disebut datum, maka ketika nilai Fani, Angel, dan Maria dikumpulkan menjadi satu tabel, itulah yang disebut data. Jadi, datum itu satuan informasi, sedangkan data adalah kumpulannya. Berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa kata-kata, seperti keterangan sangat baik, baik, atau buruk. Sedangkan data kuantitatif berupa angka atau nilai numerik. Populasi adalah sekumpulan objek atau data yang memiliki karakteristik yang sama dan menjadi bahan penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan sebagai perwakilan. Sampel diambil untuk mewakili populasi karena keterbatasan waktu, dana, atau kemampuan. Sebagai contoh, jika populasinya adalah seluruh warga yang tinggal di Komplek Perum 4, maka sampel yang dapat diambil misalnya warga yang sudah berkeluarga, warga yang memiliki SIMSI, warga yang belum divaksinasi COVID-19, atau warga yang bekerja di perusahaan swasta. Sebagian dari populasi inilah yang disebut sebagai sampel. Jika populasinya adalah seluruh apel yang ada di ketiga rak, maka sampel yang dapat diambil misalnya semua apel busuk di rak 1, semua apel yang tidak busuk, apel dengan berat lebih dari 300 gram, atau 3 apel yang diambil dari rak 2. Silakan kerjakan tugas 5 dengan cermat dan sertakan alasan pada setiap jawaban. Setelah memahami konsep data, populasi, dan sampel, selanjutnya kita akan membahas instrumen statistika. Instrumen statistika digunakan untuk menyajikan data agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Beberapa bentuk penyajian data antara lain tabel, diagram, grafik koordinat, histogram, dan OGIF.
Dengan penyajian yang tepat, data yang awalnya sulit dipahami dapat menjadi informasi yang lebih jelas dan bermakna. Perhatikan, data tunggal adalah data yang disajikan satu persatu dan tidak dikelompokkan ke dalam interval tertentu. Artinya, setiap nilai ditampilkan secara langsung tanpa proses pengelompokan. Contohnya adalah data berat badan 15 siswa kelas 12 MIPA B yang dituliskan secara berbaris. Setiap angka mewakili satu datum. Contoh lainnya adalah data Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK dari 10 mahasiswa yang juga disajikan satu per satu. Perlu diperhatikan bahwa penulisan data harus menggunakan tanda pemisah yang tepat. Untuk bilangan bulat digunakan tanda koma, sedangkan untuk data desimal seperti IPK, pemisah antar data menggunakan titik koma agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran. Dengan demikian, data yang disajikan tetap jelas dan mudah dibaca. Data tunggal juga dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Frekuensi menunjukkan banyaknya kemunculan suatu nilai. Contohnya terdapat 8 siswa yang mendapatkan nilai 70 dan 5 siswa yang mendapatkan nilai 90. Jika KKM ditetapkan 75, maka terdapat 18 siswa yang tuntas dan 12 siswa yang belum tuntas. Pada tabel distribusi frekuensi ini terlihat data umur siswa kelas 12 MIPA. Frekuensi menunjukkan jumlah siswa pada setiap usia. Sebagai contoh, umur 17 tahun memiliki frekuensi tertinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa siswa didominasi oleh usia 17 tahun. Selain itu, terdapat 4 siswa yang berumur 19 tahun dan hanya 1 siswa yang berumur 20 tahun. Setelah melihat penyajian data tunggal, selanjutnya data dapat disajikan dalam bentuk data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk interval atau kelas tertentu. Data tunggal yang banyak dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelas nilai agar lebih mudah dibaca dan dianalisis. Setelah data disajikan dalam bentuk data berkelompok, selanjutnya kita perlu memahami beberapa istilah penting di dalamnya. Pertama adalah frekuensi, yaitu banyaknya data pada setiap kelas interval. Kedua adalah frekuensi relatif, yaitu perbandingan antara frekuensi suatu kelas dengan jumlah seluruh frekuensi. Frekuensi relatif dinyatakan dalam bentuk persentase. Sebagai contoh, pada kelas 71 sampai 80 terdapat 12 data dari total 39 data, maka frekuensi relatifnya adalah 12 dibagi 39 dikali 100%, yaitu sekitar 30,77%. Contoh lainnya, pada kelas 91 sampai 100 terdapat 9 data, sehingga frekuensi relatifnya adalah 9 dibagi 39 dikali 100%, yaitu sekitar 23,08%. Ketiga adalah frekuensi kumulatif, yaitu jumlah frekuensi dari kelas pertama hingga kelas tertentu secara berurutan. Misalnya, frekuensi kumulatif sampai kelas 61 sampai 70 adalah 6 ditambah 4, yaitu 10. Kemudian sampai kelas 71 sampai 80 menjadi 10 ditambah 12, yaitu 22, dan seterusnya. Panjang kelas diperoleh dari selisih batas bawah kelas kedua dengan batas bawah kelas pertama. Selain itu, dapat juga menggunakan selisih batas atas atau selisih antara nilai tengah kelas yang berdekatan. Pada tabel ini, panjang kelasnya adalah 10. Batas kelas adalah nilai-nilai ujung pada setiap interval kelas. Batas bawah merupakan nilai terendah pada suatu kelas, sedangkan batas atas merupakan nilai tertinggi. Sebagai contoh, pada kelas pertama yaitu 51 sampai 60, batas bawahnya adalah 51 dan batas atasnya adalah 60. Pada kelas ketiga yaitu 71 sampai 80, batas bawahnya adalah 71 dan batas atasnya adalah 80. Tepi kelas adalah batas kelas yang diperoleh dengan menambah atau mengurangi setengah dari nilai gap antar kelas. Gap antar kelas diperoleh dari selisih antara batas atas suatu kelas dengan batas bawah kelas berikutnya. Pada tabel ini, selisih antara 60 dan 61 adalah 1, sehingga setengah gapnya adalah 0,5.
Tepi bawah diperoleh dengan mengurangi batas bawah kelas dengan 0,5, sedangkan tepi atas diperoleh dengan menambah batas atas kelas dengan 0,5. Sebagai contoh, pada kelas 51 sampai 60, tepi bawahnya adalah 50,5 dan tepi atasnya adalah 60,5. Sedangkan pada kelas 71 sampai 80, tepi bawahnya adalah 70,5 dan tepi atasnya adalah 80,5. Perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Data ini menunjukkan ukuran file video dan banyaknya file yang berhasil diunduh. Pertama, kita tentukan jumlah seluruh frekuensi. Kita jumlahkan semua frekuensi. 1 ditambah 4 ditambah 8, ditambah 12 ditambah 9, ditambah 6 ditambah 3, sehingga diperoleh total 43 data. Kedua, banyak kelas. Kita hitung jumlah interval yang ada, yaitu dari 100, 1 sampai 100, 50 sampai 400, 1 sampai 450. Terdapat 7 kelas. Ketiga, panjang kelas kita ambil selisih batas bawah kelas kedua dengan kelas pertama, yaitu 151 dikurangi 101, hasilnya 50. Jadi panjang kelasnya adalah 50. Keempat, frekuensi kelas ketiga. Kelas ketiga adalah 201 sampai 250 dan frekuensinya adalah 8. Kelima, frekuensi kumulatif kelas keempat. Kita jumlahkan frekuensi dari kelas pertama sampai kelas keempat. 1 tambah 4 tambah 8 tambah 12 sama dengan 25. Keenam, frekuensi relatif kelas ketujuh. Frekuensi kelas ketujuh adalah 3. Maka frekuensi relatifnya adalah 3 dibagi 43 dikali 100%, hasilnya sekitar 6,98%. Ketujuh, batas atas kelas kelima. Kelas kelima adalah 301 sampai 350, sehingga batas atasnya adalah 350. Kedelapan, batas bawah kelas keenam adalah 351. Kesembilan, tepi atas kelas pertama. Kita tambahkan setengah gap, yaitu 0,5 sehingga 150 ditambah 0,5 menjadi 150,5. Terakhir, tepi bawah kelas ketiga, kita kurangi 0,5 dari 201 sehingga diperoleh 200,5. Dari data sebelumnya, tabel distribusi frekuensi dapat dilengkapi dengan batas kelas, tepi kelas, frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatif. Tepi bawah diperoleh dengan mengurangi batas bawah dengan 0,5, sedangkan tepi atas diperoleh dengan menambahkan batas atas dengan 0,5. Frekuensi relatif dihitung dengan membagi frekuensi setiap kelas dengan jumlah seluruh data, lalu dikalikan 100%. Frekuensi kumulatif diperoleh dari penjumlahan frekuensi secara berurutan. Dari tabel distribusi frekuensi IPK ini, jumlah seluruh frekuensi adalah 300 dengan banyak kelas sebanyak 5 dan panjang kelas 0,40. Frekuensi kelas kedua adalah 73, sedangkan frekuensi kumulatif kelas keempat diperoleh dari penjumlahan frekuensi hingga kelas tersebut, yaitu 265. Frekuensi relatif kelas kelima adalah 35 dibagi 300 dikali 100%, yaitu sekitar 11,67%. Batas atas kelas kedua adalah 2,80 dan batas bawah kelas keempat adalah 3,21. Untuk tepi kelas, tepi atas kelas pertama adalah 2.405 dan tepi bawah kelas keempat adalah 3.205. Pada tabel ini, jumlah seluruh data adalah 300. Sebagai contoh, pada kelas 2,01 sampai 2,40 memiliki frekuensi 87 dengan frekuensi relatif sebesar 29%. Frekuensi kumulatif pada kelas kedua menjadi 160 dan pada kelas terakhir mencapai 300. Histogram adalah penyajian data berkelompok dalam bentuk batang persegi panjang. Tinggi setiap batang menunjukkan frekuensi pada interval kelas tertentu. Sebagai contoh, jika pada interval 51 sampai 60 terdapat 6 data, maka tinggi batang pada interval tersebut adalah 6.
Jika pada interval 71 sampai 80 terdapat 12 data, maka batang pada interval tersebut memiliki tinggi 12. Perlu diperhatikan bahwa batang histogram saling berdempetan tanpa celah, karena data yang digunakan merupakan data berkelompok dengan interval yang berkesinambungan. Ujung setiap batang histogram berada pada nilai tepi kelas, misalnya tepi bawah 50,5 dan tepi atas 60,5. Poligon frekuensi diperoleh dengan menghubungkan titik tengah dari setiap batang histogram menggunakan garis. Misalnya titik tengah kelas 51 sampai 60 adalah 55,5, kemudian dihubungkan dengan titik tengah kelas berikutnya. Dengan demikian, histogram menunjukkan frekuensi melalui batang, sedangkan poligon frekuensi melalui garis yang menghubungkan titik tengah setiap kelas. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi, data dapat disajikan dalam bentuk histogram. Sebagai contoh, pada interval 51 sampai 60 dengan frekuensi 6, maka dibuat batang dengan tinggi 6 pada tepi kelas 50,5 sampai 60,5. Pada interval 71 sampai 80 dengan frekuensi 12, dibuat batang dengan tinggi 12 pada tepi kelas 70,5 sampai 80,5. Setiap batang pada histogram dibentuk berdasarkan tepi bawah dan tepi atas kelas, sehingga tidak terdapat celah antar batang. Dengan histogram, distribusi data dapat terlihat dengan lebih jelas. Selain histogram, data juga dapat disajikan dalam bentuk poligon frekuensi. Poligon frekuensi dibuat dengan menentukan titik tengah pada setiap interval kelas. Sebagai contoh, interval 51 sampai 60 memiliki titik tengah 55,5 dengan frekuensi 6. Interval 71 sampai 80 memiliki titik tengah 75,5 dengan frekuensi 12. Titik-titik tersebut kemudian dihubungkan menggunakan garis sehingga membentuk poligon frekuensi. Dengan poligon frekuensi, pola penyebaran data dapat terlihat lebih jelas melalui garis yang terbentuk. Perlu diperhatikan bahwa pada histogram digunakan tepi kelas. Untuk menentukan batas kelas, tepi bawah ditambah 0,5 dan tepi atas dikurangi 0,5. Sebagai contoh, tepi kelas 70,5 sampai 75,5 diubah menjadi batas kelas 71 sampai 75. Kemudian tepi kelas 75,5 sampai 80,5 menjadi batas kelas 76 sampai 80 dan seterusnya. Dari histogram terlihat bahwa pada interval 71 sampai 75 terdapat 2 data hingga diperoleh jumlah seluruh data sebanyak 40. Perlu diperhatikan bahwa pada histogram digunakan tepi kelas. Untuk menentukan batas kelas, tepi bawah ditambah 0,5 dan tepi atas dikurangi 0,5. Sebagai contoh, tepi kelas 70,5 sampai 75,5 diubah menjadi batas kelas 71 sampai 75. Kemudian tepi kelas 75,5 sampai 80,5 menjadi batas kelas 76 sampai 80 dan seterusnya. Dari histogram terlihat bahwa pada interval 71 sampai 75 terdapat 2 data hingga diperoleh jumlah seluruh data sebanyak 40. Perhatikan ogif positif yang disajikan berdasarkan frekuensi kumulatif kurang dari. Pada ogif positif, titik-titik yang digunakan berasal dari tepi atas setiap kelas dan frekuensi kumulatifnya. Sebagai contoh, pada tepi atas 60,5 memiliki frekuensi kumulatif sebesar 6, kemudian pada tepi atas 70,5 frekuensi kumulatifnya 10, dan pada tepi atas 80,5 frekuensi kumulatifnya 22. Titik-titik tersebut kemudian dihubungkan sehingga membentuk kurva ogif positif. Untuk mengubah ogif menjadi tabel distribusi frekuensi, kita dapat menentukan frekuensi tiap kelas dengan cara mencari selisih frekuensi kumulatif yang berurutan. Misalnya, frekuensi pada kelas 61 sampai 70 diperoleh dari 10 dikurangi 6, yaitu 4. Frekuensi pada kelas 71 sampai 80 diperoleh dari 22 dikurangi 10, yaitu 12.
Selanjutnya, frekuensi pada kelas 81 sampai 90 diperoleh dari 30 dikurangi 22, yaitu 8. Dengan cara ini, OGIF dapat dikembalikan menjadi tabel distribusi frekuensi semula. Perhatikan, OGIF negatif yang disusun berdasarkan frekuensi kumulatif lebih dari. Pada OGIF negatif, titik-titik diambil dari tepi bawah setiap kelas dengan frekuensi kumulatif lebih dari. Sebagai contoh, pada tepi bawah 50,5 memiliki frekuensi kumulatif sebesar 39, kemudian pada tepi bawah 60,5 sebesar 33, dan pada tepi bawah 70,5 sebesar 29. Titik-titik tersebut kemudian dihubungkan sehingga membentuk kurva OGIF negatif yang menurun. Untuk menentukan frekuensi tiap kelas, kita dapat menghitung selisih frekuensi kumulatif secara berurutan. Misalnya, frekuensi kelas 50, 1 sampai 60 diperoleh dari 39 dikurangi 33, yaitu 6. Frekuensi kelas 61 sampai 70 diperoleh dari 33 dikurangi 29, yaitu 4. Dengan cara ini, OGIF negatif dapat diubah kembali menjadi tabel distribusi frekuensi. Perhatikan grafik OGIF positif dan OGIF negatif berikut yang menunjukkan data upah karyawan. Tentukan tabel distribusi frekuensi dari grafik tersebut dengan mencari selisih frekuensi kumulatif pada setiap kelas. Silakan pause video ini selama Anda mengerjakan. Setelah Anda mencoba mengerjakan, langkah pertama adalah menandai titik-titik yang dilalui OGIF positif dan OGIF negatif. Dari titik-titik tersebut, kita dapat menentukan frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari pada tabel distribusi frekuensi. Setelah frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari ditentukan dari OGIF, selanjutnya kita dapat menentukan frekuensi masing-masing kelas. Frekuensi pada setiap kelas diperoleh dari selisih frekuensi kumulatif kurang dari secara berurutan. Sebagai contoh, pada kelas 100 sampai 199, frekuensi kumulatif kurang dari adalah 16, sehingga frekuensinya juga 16. Pada kelas 200 sampai 299, frekuensi kumulatif kurang dari adalah 36. Untuk mencari frekuensinya, kita kurangi 36 dengan 16, sehingga diperoleh 20. Kemudian pada kelas 300 sampai 399, frekuensinya diperoleh dari 65 dikurangi 36, yaitu 29. Proses ini dilakukan secara berurutan hingga kelas terakhir. Dengan cara ini, frekuensi tiap kelas dapat ditentukan dari frekuensi kumulatif yang tersedia. Setelah mempelajari penyajian data, selanjutnya kita akan membahas ukuran pemusatan data. Dari gambar terlihat bahwa tembakan penembak pertama lebih menyebar, sedangkan penembak kedua lebih terpusat pada sasaran. Artinya, penembak kedua memiliki hasil tembakan yang lebih akurat. Berdasarkan ilustrasi sebelumnya, kita memerlukan ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data meliputi rata-rata atau mean, modus, dan nilai tengah atau median. Rata-rata atau mean diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Sebagai contoh, rata-rata dari 5, 4, 3, 8, 7, tapi 29 dan 2 adalah 38 dibagi 7, yaitu sekitar 5,43. Untuk menentukan nilai Y agar rata-rata data tersebut 10, jumlah seluruh data harus sama dengan 100. Karena jumlah data selain Y adalah 92, maka 92 ditambah Y sama dengan 100, sehingga diperoleh nilai Y adalah 8. Pada data berkelompok, rata-rata dihitung dengan menjumlahkan hasil kali frekuensi dan titik tengah kelas, kemudian dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Diketahui data umur viewers suatu akun bisnis Instagram disajikan dalam bentuk data berkelompok. Untuk menentukan rata-rata umur, kita perlu menghitung titik tengah setiap kelas, kemudian mengalikan dengan frekuensinya, lalu menjumlahkan seluruh hasilnya dan membaginya dengan jumlah frekuensi, yaitu 1000.
Untuk menentukan rata-rata umur viewers, langkah pertama adalah melengkapi tabel dengan titik tengah setiap kelas. Titik tengah diperoleh dari jumlah batas bawah dan batas atas kelas, kemudian dibagi dua. Sebagai contoh, pada kelas 0 sampai 6, titik tengahnya adalah 3. Selanjutnya, titik tengah dikalikan dengan frekuensi masing-masing kelas, sehingga diperoleh nilai V kali XI. Semua hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh 20.612. Terakhir, rata-rata dihitung dengan membagi jumlah V kali XI dengan jumlah seluruh frekuensi, yaitu 20.612 dibagi 1.000, sehingga diperoleh rata-rata umur viewer sebesar 20,612 tahun. Tentukan rata-rata size video berdasarkan tabel distribusi frekuensi berikut. Silakan pause video ini terlebih dahulu. Selamat mengerjakan. Setelah Anda mengerjakan soal sebelumnya, langkah pertama adalah menentukan titik tengah setiap kelas interval. Titik tengah diperoleh dengan menjumlahkan batas bawah dan batas atas kelas, kemudian dibagi dua. Selanjutnya, setiap titik tengah dikalikan dengan frekuensinya, sehingga diperoleh nilai FI kali XI. Semua hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan dan diperoleh nilai 12.396,5, sedangkan jumlah seluruh frekuensi adalah 43. Rata-rata size video dihitung dengan membagi jumlah atau sigma FI kali XI dengan jumlah frekuensi, yaitu 12.396,5 dibagi 43, sehingga diperoleh rata-rata size video sebesar 288,29 megabita. Sekarang kita bahas modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi. Caranya sederhana. Kita lihat data satu persatu, lalu hitung berapa kali setiap angka muncul. Pada data ini, angka 5 muncul 3 kali, angka 4 muncul 2 kali, angka lainnya hanya muncul 1 kali. Karena yang paling sering muncul adalah 5, maka modus data tersebut adalah 5. Pada contoh kedua, kita perhatikan bahwa setiap angka dari 1 sampai 10 hanya muncul 1 kali. Karena tidak ada nilai yang memiliki frekuensi lebih tinggi dari yang lain, maka data tersebut tidak memiliki modus. Selanjutnya pada contoh ketiga, kita lihat tabel frekuensi umur. Umur 16 tahun memiliki frekuensi 33 dan umur 17 tahun juga memiliki frekuensi 33. Keduanya merupakan frekuensi tertinggi sehingga data tersebut memiliki dua modus yaitu 16 dan 17 tahun. Pada data berkelompok, modus dihitung menggunakan rumus yang melibatkan beberapa komponen. LO adalah tepi bawah kelas modus, yaitu kelas dengan frekuensi tertinggi. C merupakan panjang kelas. D1 adalah selisih frekuensi antara kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan D2 adalah selisih frekuensi antara kelas modus dengan kelas sesudahnya. Diketahui data umur viewers disajikan dalam bentuk data berkelompok. Tentukan kelas dengan frekuensi tertinggi sebagai kelas modus, kemudian gunakan rumus modus data berkelompok untuk menentukan nilai modus dari data tersebut. Untuk menentukan modus pada data berkelompok, kita lakukan langkah-langkah berikut secara bertahap. Pertama, tentukan kelas dengan frekuensi tertinggi. Dari tabel terlihat bahwa kelas 14 sampai 20 memiliki frekuensi terbesar, yaitu 454, sehingga kelas ini disebut sebagai kelas modus. Selanjutnya kita tentukan nilai LO, yaitu tepi bawah kelas modus. Karena batas bawah kelasnya adalah 14, maka tepi bawahnya adalah 14 dikurangi 0,5, yaitu 13,5. Kemudian tentukan panjang kelas, yaitu selisih antara batas bawah kelas yang berurutan. Pada data ini, panjang kelasnya adalah 7. Langkah berikutnya adalah menentukan nilai D1, yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Maka D1 adalah 454 dikurangi 64, hasilnya 390. Lalu tentukan nilai D2, yaitu selisih frekuensi
kelas modus dengan kelas sesudahnya. Maka D2 adalah 454 dikurangi 304, hasilnya 150. Setelah semua nilai diketahui, kita substitusikan ke dalam rumus modus. Sehingga diperoleh modus sama dengan 13,5 ditambah 7 dikali 300, 90 dibagi jumlah 390 ditambah 150. Hasil akhirnya adalah sekitar 18,56. Jadi modus dari data umur viewers tersebut adalah 18,56 tahun. Tentukan modus size video berdasarkan tabel distribusi frekuensi berikut. Silakan kerjakan terlebih dahulu dan jangan lupa pause video ini. Pertama, tentukan kelas dengan frekuensi tertinggi. Dari tabel terlihat bahwa interval 251 sampai 300 memiliki frekuensi terbesar yaitu 12, sehingga ini adalah kelas modus. Selanjutnya, tentukan LO yaitu tepi bawah kelas modus. Karena batas bawahnya 251, maka tepi bawahnya adalah 251 dikurangi 0,5 yaitu 250,5. Kemudian, tentukan panjang kelas yaitu 50. Berikutnya kita cari nilai D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya sehingga 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Lalu nilai D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya sehingga 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Masukkan semua nilai ke dalam rumus sehingga diperoleh modus sebesar 279,07. Jadi, modus size video tersebut adalah 279,07 megabita. Sampai di sini pembelajaran kita tentang statistika. Ingat, angka bukan sekadar simbol di kertas. Di balik setiap data ada cerita, keputusan, bahkan masa depan yang sedang menunggu untuk dipahami. Orang biasa melihat angka sebagai hitungan. Orang hebat melihat angka sebagai arah. Jika kamu bisa membaca data dengan benar, kamu tidak hanya memahami pelajaran, tetapi juga bisa memprediksi peluang, menghindari kesalahan, dan mengambil keputusan lebih cepat dari orang lain. Terus belajar karena dunia di masa depan akan dimenangkan oleh mereka yang mampu memahami data.